Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di bekas heritage peninggalan sejarah dari beliau Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat. Untuk lebih jelasnya, karena di sini Liberty melihat ada semacam peninggalan. Untuk lebih jelasnya Liberty akan bertemu langsung dengan pegiat budaya yang juga salah satu kerabat dalam dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Raden Surojo. Raden, ini kok ada batu dua, terus ada semacam payung. Lah itu ini apa? Namanya peninggalan apa ini, Kang? Ini dulu menurut keterangan beberapa kerabat dalam Keraton Surakarta, ini adalah bekas kamar tidur Raja Pakubono kedua pada saat itu. Ya, karena Raja kemudian melarikan diri ke Ponorogo akibat pemberontakan dari Raden Mas Garendi atau pemberontakan Cina. Itu kemudian bangunan yang berupa kamar tidur atau ruang pribadi Pakubono itu kemudian rusak, hanya tersisa dari tempat yang dibuat seperti ini. Jadi ini salah satu yang tersisa di dalam Cepuri ini adalah kamar tidur Raja Pakubono kedua, sehingga kemudian diberi payung karena sebagai wujud penghormatan kepada beliau Sinuwun Pakubono kedua, bahwa ini memang tempat yang bersejarah bagi generasi muda sekarang, karena yang tersisa dari bekas Keraton Kartosuro ini hanya tembok Cepuri, kemudian baluarti, dan ini tempat tidur ataupun kamar Raja Sinuwun Pakubono yang kedua, yang sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Ini beberapa keterangan dari beberapa abdi dalam Setono dalam Keraton Surakarta Hadiningrat seperti itu. Nah, kemudian setelah menjadi cagar budaya, ini tetap dilestarikan ya. Ini tetap diupayakan untuk dilestarikan agar tidak terjadi pengrusakan atau perubahan dari bangunan-bangunan, termasuk tembok Cepuri, termasuk yang di sini. Walaupun mungkin payung ini baru ya ini, tapi ini hanya wujud penghormatan dari kerabat dalam atau dari masyarakat kepada Sinuwun Pakubono kedua yang merupakan perintis berdirinya Keraton Mataram yang ada di Keraton Surakarta Hadiningrat sekarang ini, begitu. Oh, berarti ini dulu merupakan peninggalan dari Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat, masalah tempat tidur gitu. Ya, kamar tidur. Kamar tidur gitu. Lah terus kenapa Kanjeng kok ditandai dengan dua payung dan dua batu, itu maksud dan tujuannya apa, ya, Kanjeng? ini kan sebagai biasanya kalau masyarakat ini memberikan suatu titenan orang titenan dari kiai luhur, itu biasanya ada batu, ada payung. Bahkan ini artinya ini bukan tempat sembarangan begitu. Bukan tempat sembarangan, karena ini adalah tempat istirahat Raja Pakubono yang kedua. Bahkan mungkin sebelumnya dari Sinuwun Amangkurat juga mungkin di sini kan gitu. Karena Keraton Kartosuro ini kan dibangun oleh Sinuwun Amangkurat kedua ketika dipindahkan dari Pleret. Dari Pleret dipindahkan ke sini, mungkin pertimbangan ekonomi, pertimbangan letak yang strategis, akhirnya diletakkan di Kartosuro ini. Namun karena adanya gejolak politik dengan adanya pemberontakan Cina yang dimulai dari Batavia, akhirnya merembet ke Keraton Mataram yang berpusat di Kartosura pada saat itu, pada masa Sinuwun Pakubono yang kedua, sehingga Sinuwun harus mengungsi ke Ponorogo, di tempatnya yang Kasanbesari ya pada saat itu, sehingga mendapatkan perlindungan. Setelah memperoleh kekuatan baru, dapat merebut Keraton Kartosuro ini dari tangan Raden Mas Garendi pada saat itu. Namun
seperti yang kita lihat bangunan sudah porak-poranda, termasuk tembok ini ya kemungkinan tembok ini ada dua kemungkinan, yang dijebol oleh pendukung raja atau dijebol oleh Cina, tapi menurut dugaan kami ini adalah dijebol oleh pendukung raja, artinya dari keraton itu sendiri untuk bisa meloloskan ke Ponorogo Sinuhun. Jadi tempat meloloskan Sinuhun itu terpaksa harus menjebol tembok, walaupun ada rumor yang berkembang bahwa tembok itu dijebol oleh pemberontak dengan menggunakan meriam ya gitu ya. Tapi kalau menurut pendapat saya ini memang tembok yang sengaja dijebol agar Sinuhun itu dapat meloloskan diri untuk mengungsi ke Ponorogo begitu. Jadi berarti peninggalan dari Pakubuwono II, tempat tidur, kamar tidur. Kamar tidur. Ya. Terus beteng cempuri itu. Iya. Terus sama yang Baluarti. Iya, yang dijebol yang mana Kanjeng? Monggo Kanjeng, monggo. Monggo Kanjeng. Nah, ini monggo Kanjeng. Lah, ini mau ditunjukkan oleh beliau Raden Surojo selaku pegiat budaya Forum Budaya Mataram tentang tembok yang pada saat itu dijebol. Nah, ini berarti termasuk cempuri nopo Baluarti kan? Cempuri. Oh ini ceh. Tembok dalam. Nggih. Oh. Nggih. Ini berarti termasuk tembok yang dijebol itu cempuri. Iya. Tembok dalam. Iya, tembok dalam. Ini yang ketebalan seperti ini dulu berlubang ya. Sekarang sudah ditutup dengan batu bata biasa. Ya, agar tidak dilewati oleh orang umum, orang awam. Nah, kemudian maka saya katakan tadi ada dua pendapat bahwa tembok ini dijebol oleh meriam dari tentara Raden Mas Garendi, pasukan Raden Mas Garendi. Ada yang mengatakan bahwa ini memang sengaja dijebol oleh pengawal raja agar raja dapat meloloskan diri keluar dari keraton, dari kepungan prajurit Raden Mas Garendi. Oh, yang langsung ke Ponorogo itu ya? Iya, Sinuhun Pakubuwono II akhirnya kan terpaksa harus mengungsi ke Ponorogo. Ya, karena memang pasukan Raden Mas Garendi itu bersama pasukan Cina itu mengepung keraton dan dapat masuk ke keraton. Akhirnya merusak segala sesuatu yang ada di sini, termasuk perkakas keraton yang ada di sini juga banyak yang dirusak oleh Cina. Bahkan konon kabarnya itu dandang Kiai Dudo yang ada di keraton Surakarta itu untuk tendang-tendangan, bal-balan dari pasukan Raden Mas Garendi. Itu konon kabarnya ya, mungkin secara kesejarahan belum dapat dibuktikan ya, tapi konon kabarnya menurut cerita bahwa sampai dandang Kiai Dudo yang untuk menanak nasi raja setiap 12 tahun sekali itu, setiap pintu sekali itu kemudian untuk bal-balan tendang-tendangan. Oh, itu dulunya dari sini sih? Iya. Kiai Dandang Kiai Dudo itu kan? Dari Mataram. Oh, dulu dari Kartosuro ini nggih. Sudah lama sekali. Ini yang dijebol ini ya? Iya, ini dijebol. Ini cempuri ya. Ini tembok baru kan. Ini yang baru. Yang dipakai nutup itu batu bata baru nggih. Batu bata baru. Ini ketebalannya 1 meter lebih ya? Lebih ini ketebalannya. Betengnya ini tebal sekali, 1,5 meter. Kalau ketinggiannya, Jeng? Ini ketinggiannya saya kira sekitar 3 meter ya. Kabarnya dulu ketinggiannya lebar 2 meter, ketinggiannya sampai 6 meter. Bahkan prajurit ketika untuk siskamling aja pakai dengan kuda itu, Jeng. Itu ceritanya gimana, Jeng? Nah itu memang kalau menurut kami ya memang ketinggiannya hanya sekian ini. Sebab ini kan masih utuh ya, masih utuh sampai sana. Memang dulu ada tempat untuk menjaga penjagaan begitu ya. Ada tempat untuk penjagaan. Itu yang tempat yang tinggi dibuat seperti bangunan tinggi yang sekitar ya mungkin 4 meter 5 meter itu, karena untuk melihat ke kanan kiri keraton kan, begitu kanan kiri keraton. Hanya kemudian ya seperti ini yang terjadi, sisa keraton Kartosuro itu hanya tembok
tembok cempuri, Cempuri, kemudian sama itu tadi kamar tidur, kamar tidur ya. dan baluarti ya, Kanjeng. Nggih, yang kemarin tuh yang pernah dirobohkan itu nggih, nggih. nggih, ya nggih. Nggih Kanjeng, terima kasih Kanjeng. Demikian wawancara dengan pegiat budaya yang merupakan kerabat dalam dari Keraton Kasunanan Surakarta Tiningrat sekaligus pegiat budaya. Beliau adalah Raden Surojo.